Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hari ini kita akan membahas tentang persiapan menghadapi uji kompetensi. Video kali ini dikhususkan untuk mahasiswa yang akan menghadapi uji kompetensi D3 Kebidanan atau profesi kebidanan. Ditonton sampai habis ya. Nah, kita mulai dari ciri soal UKOM ya. Yang pertama itu terdiri dari 108 butir soal dengan waktu 3 jam atau 180 menit. Jadi, satu soal kita harus menyelesaikan dengan waktu 1 menit. Kemudian, pilihan jawabannya itu terdiri dari A, B, C, D, dan E. Kemudian, satu soal benar sama dengan 1 poin dan satu soal salah itu 0 poin dan tidak ada pengurangan poin. Jadi, diharapkan kita harus menjawab semua soal karena tidak ada pengurangan poin. Kemudian, bentuk soalnya itu bisa dalam bentuk kasus atau vignet, lalu dalam bentuk pernyataan atau peristiwa yang butuh penanganan bidan serta hasil penelitian. Yang kedua, itu ada tips dan trik menghadapi uji kompetensi bidan. Yang pertama, harus diawali dengan berdoa dan bismillah. Yang kedua, perhatikan kata kunci dalam soal. Nah, yang harus kita perhatikan yang pertama adalah keluhan utama yang tertera di soal. Kemudian data klinis atau swab itu biasanya di dalam bentuk tekanan darah, nadi, suhu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga tempat pelayanan, misalnya rumah sakit, klinik, dan BPM. Kenapa tempat pelayanan menjadi salah satu titik fokusnya? Karena tidak semua pelayanan itu bisa dilakukan di BPM. Jadi, beberapa kasus memang hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Ini menjadi acuan bagi kita untuk menjawab soal yang benar. Yang ketiga itu adalah fokus dalam membaca pertanyaan. Nah, bentuk-bentuk pertanyaannya yang pertama itu bisa ada bentuk pertanyaan apakah data tambahan yang paling penting pada kasus tersebut. Nah, ditanya adalah data tambahan. Kemudian ada juga yang ditanya jenis pemeriksaan penunjang yang paling tepat. Nah, kemudian yang ketiga ada apakah diagnosa yang paling mungkin pada kasus tersebut. Kemudian ada apakah masalah potensial yang paling terjadi pada kasus tersebut. Kemudian juga ada soal tentang apakah langkah awal yang paling tepat. Kemudian manakah langkah selanjutnya yang paling tepat. Dan apakah rencana asuhan kebidanan yang paling tepat pada kasus tersebut. Dan asuhan yang paling tepat sesuai dengan kasus tersebut. Kemudian pendidikan kesehatan yang paling tepat. Lalu, sikap bidan yang paling tepat pada kasus tersebut, apakah evaluasi asuhan yang paling tepat sesuai dengan kasus tersebut. Nah, yang keempat adalah realistis dan gunakan logika. Karena yang ditanya adalah soal kasus dan kita harus real memikirkan bahwa kasus tersebut seakan-akan kita yang alami. Kemudian yang kelima ada membaca cepat dan eliminasi. Karena satu soal hanya diberi waktu selama 1 menit. Jadi kita harus pandai-pandai mencari kata kunci dari soal yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah rajin-rajinlah membaca dan berlatih soal. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga lulus uji kompetensi di bulan 3 selanjutnya. Jangan lupa subscribe karena di channel ini juga terdapat soal untuk kamu berlatih uji kompetensi untuk bidan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.